Ya, halo Tribuners, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo di Tribun Podcast, di mana di saat ini kita akan membahas mengenai peran Ormas Pemuda Muslim. Dan di saat ini di studio Tribun Manado telah hadir bersama saya Mbak Munawar Syawi Ya, selaku Ketua Jaringan Pemuda Remaja Islami Sulut. ya, Oke, mungkin boleh menyapa dulu Tribuners yang menyaksikan. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Munawar Syawi. Saya kebetulan sebagai Ketua Jaringan Pemuda Remaja Islami Sulawesi Utara. Baik, Terima kasih. sehat ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin juga boleh diperkenalkan dulu nih organisasi Pemuda Remaja Islami Sulut ini sebenarnya sudah berdiri berapa lama begitu? Ya. Jadi eh, terima kasih. Jadi untuk Jaringan Pemuda Remaja Islami Sulut ini memang kita sejak dari tahun 2018 bulan Oktober. 2018. Itu tanggal 21 kemudian dibentuk di Sulawesi Utara. Kemudian kita melaksanakan rapat pembentukan struktur organisasi yang kita laksanakan di Hotel Aston waktu itu. Ya. Kemudian terbentuklah kita. Setelah itu terbentuk kepengurusan untuk Sulawesi Utara. Kita kemudian bergerak memperlebar struktur di jaringan 15 kabupaten kota. Terakhir kita di Talaut. Alhamdulillah setelah terbentuk itu kemudian kita mulai merapikan lagi struktur lebih kepada kelurahan, kecamatan. Nah, alhamdulillah sampai dengan hari ini walaupun memang tidak semua kabupaten kota kemudian mempunyai struktur di kecamatan maupun kelurahan, tapi ada di 9 kabupaten kota termasuk Kota Manado itu sudah lengkap kita. Nah, jadi untuk Jaringan Pemuda Remaja Islami ini memang cenderung kita kepada hal-hal yang sifatnya religius, kemudian sosial, kemasyarakatan, dan keumatan. Nah, tentunya tidak terlepas juga dari hal-hal yang sifatnya politik, walaupun kita memang tidak secara langsung berpolitik praktis. Seperti itu. Jadi di organisasi Jaringan Pemuda Remaja Islami ini pure kita itu non partisan. Tidak ada kemudian struktur baik itu di wilayah maupun kabupaten yang kemudian dia mempunyai keanggotaan di partai Oke. atau dia kemudian terlibat misalkan dalam struktur partai, afiliasinya kepada partai politik itu tidak ada. Ya, ini kenapa kemudian aturan ini kita buat untuk menjaga agar kita sama-sama berkomitmen untuk organisasi, bukan untuk kepentingan perorangan. Seperti itu. Apalagi saat ini memang sedang masih dalam suasana politik. Ya, Nah, itu bagaimana kalau dari Ormas sendiri menanggapinya begitu? memang kemarin ini kan kita baru selesai pileg, pilpres, dan pemilihan akan menyambut kemarin. pilkada Nah, nanti. ini kita running untuk pilkada. Nah, banyak teman-teman baik dari kalangan jurnalis yang kemudian mempertanyakan posisi kita. Apakah kita kemudian terlibat dalam politik praktis tadi. Jadi saya sampaikan bahwa setiap baik itu pengurus maupun anggota yang ada di Jaringan Pemuda Remaja Islami Sulut itu mempunyai hak konstitusional. Jadi mereka itu mempunyai hak untuk memilih. Kita tidak boleh kemudian membatasi ruang mereka, ruang demokrasi teman-teman yang ada di Jaringan Pemuda Remaja Islami untuk kemudian tidak usah memilih, tidak. Kita malah justru menginstruksikan semua harus memilih terlepas dari siapa yang dia pilih. Jadi tidak ada kemudian ada arahan misalkan saya menginstruksikan harus memilih si A atau si B dari partai A, partai B, tidak. Itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Sesuai dengan hak demokrasi teman-teman semua. Nah, mengenai sikap organisasi memang itu tidak semudah itu. Jadi ketika misalkan kita kemudian ingin kemudian mendukung atau mendorong atau mensupport misalkan
misalkan contoh dalam pilkada ini kan kita menjelang pilkada, maka kita melihat dulu aspirasi dari teman-teman di pengurus yang dari bawah. Oh, orang ada usulan ini figur A, B, C, dan D ini cocok untuk kepemimpinan misalkan di Kota Manado. Nah, jadi itu kemudian kita bahas. Kita bahas dalam rapat yang kita buat itu baik dalam rakor, raker, itu kemudian nanti akan diputuskan sikap politik. Jadi setiap organisasi itu pasti punya pilihan politik, punya sikap politik. Ya, sikap politik kita itu kita tentukan dalam rapat. Setelah rapat, rakor itu kemudian kita sepakat untuk kemudian figur si A yang menurut klasifikasi kita itu memenuhi syarat atau memenuhi sesuai dengan kriteria kita, yaitu yang kemudian kita menentukan sikap kemudian untuk mendukung. Nah, seperti itu. Jadi setiap sifatnya dukungan kepada salah satu paslon misalkan dalam pilkada itu ditentukan dalam rapat. Saya rasa semua organisasi, baik organisasi ormas, organisasi agama, kemudian ketika mereka kemudian mendukung salah satu kandidat, itu pasti akan dibahas dalam rapat-rapat sesuai dengan mekanisme yang ada di masing-masing organisasi. Termasuk dari kami. Nah, jadi kami juga ingin memberikan kontribusi politik supaya untuk kemajuan orang Kota Manado ataupun Sulawesi Utara. Jadi kita harus ambil bagian. Jadi tidak boleh kemudian ormas atau teman-teman di ormas itu tidak mengambil bagian dalam kebaikan untuk orang daerah. Nah, orang tidak bisa kemudian hanya diam, tidak menentukan sikap, kemudian memberikan sikap dukungan kepada kandidat yang menurut kami ini bisa kemudian amanah, kemudian bisa merangkul semua, mengakomodir semua kepentingan. Nah, terasa semua ormas pasti seperti itu, walaupun mekanismenya berbeda dalam setiap ormas, karena ada ADRT di masing-masing ormas tertentu. Nah, kalau ini Jaringan Pemuda Remaja Islami Sulut atau JAPRI ya, singkatannya itu apa kemudian yang membedakan begitu dengan ormas-ormas lain? Begitu. Kalau misalkan apa kemudian agenda-agenda yang menegaskan bahwa ormas ini bukan mengarahkan atau punya sikap politik tapi tidak mengharuskan atau apa begitu? Jadi memang begini, peran ormas Muslim khususnya ormas pemuda Muslim itu saya rasa dalam hal-hal yang sifatnya sosial itu sama. Kita punya program yang sama, membantu, dakwah juga sama kita. Cuma mungkin kami itu lebih cenderung pertama kita kemudian dalam hal berdakwah kita lebih kepada dakwah-dakwah yang sifatnya itu nasihat atau soft, yang lebih lembut. Kita tidak kemudian berdakwah dengan gaya yang mungkin agak sedikit ya dalam tanda kutip kalau menurut teman-teman yang lain bahwa agak keras. Karena pendekatan kami memang kita panutannya kita Rasul. Jadi Rasulullah itu ketika beliau berdakwah dimanapun beliau berdakwah itu selalu pendekatannya itu lembut. Tidak pernah pendekatannya itu kemudian keras, bukan kasar ya, keras. Nah, jadi memang yang membedakan mungkin hanya dalam hal kalau di kita tidak boleh ada kemudian pengurus khususnya yang kemudian dia punya afiliasi dengan salah satu parpol atau menjadi pengurus salah satu parpol atau anggota salah satu parpol. Nggak bisa. Kalau misalkan contoh saya ingin berpartai maka saya harus mundur. Dalam kepengurusan? Begitu? Dalam kepengurusan Jaringan Pemuda Remaja Islami Sulut ini kita harus mundur. Kalau kita ingin menentukan sikap politik untuk kemudian berpartai. Jadi harus boleh ada keterlibatan langsung di parpol pure gitu. Di dalam organisasi tidak boleh ada orang yang berafiliasi langsung dengan parpol. Kalau hanya sekedar simpatisan ya enggak masalah. Tapi ketika misalkan dia kemudian terlibat langsung dalam struktur partai, keanggotaan partai, maka dia harus mundur atau kita keluarkan atau kita berhentikan. Jadi seperti itu. Termasuk saya. Jadi ini tidak berlaku hanya untuk teman-teman pengurus yang di bawah. Saya pun kalau kemudian menentukan sikap, misalkan saya kemudian
masuk di partai A, B, C, dan D, maka saya harus mundur. Harus mundur itu dari memang kepengurusan. etikanya. Kemudian ketika sudah mencapai umur 45 itu juga harus mundur. Nggak bisa kemudian ada di struktur. Oke, ada ketentuan. Ada batasan ketentuan, umur ada ya? aturan. Jadi umur 45 itu paling mentok. Jadi paling mentok untuk kemudian ada di struktural. Ketika dia berusia 45 tahun, kalau 45 tahun ini kan usia yang matang sebenarnya. Mau bilang antara milenial dengan yang apa? Ya di Di tengah-tengah. tengah-tengah. Ini usia yang matang. Nah, jadi kita nanti arahkan mungkin ke dewan pembina atau mungkin penasehat. Jadi untuk di struktur inti KSB-nya itu struktural Diatur juga itu dalam usia nggak boleh, batasan. sudah harus mundur. Itu Ada aturannya. regenerasi juga ya. Regenerasi. Karena ketika organisasi tidak ada regenerasi, maka ya tinggal menunggu waktu. Gitu dong. Jadi kenapa harus ada regenerasi supaya bisa ada ide-ide gagasan yang baru, yang lebih fresh. Karena kan setiap generasi ini beda. Iya, DP pemikiran betul. maupun latar belakang SDM. Ya. Seperti itu. Nah, Pak Mun, bicara soal regenerasi tadi, kalau dari Ormas Pemuda Remaja Islami Sulut sendiri, melihat ketokohan tokoh-tokoh yang ada di Sulawesi Utara, kalau bisa mungkin membahas soal politik juga, itu seperti apa? Ya, kalau dari saya berbicara kalau ketokohan dari kami ya, dari Iya, kalangan muslim sendiri Muslim. memang dari beberapa periode yang lalu kan masih dengan nama-nama yang sama yang kemudian muncul, yang mendominasi ada nama Pak Senator sekarang yang menjabat Insinyur Haji Jafar Al-Katiri, ada juga Pak Haji Abita Kalamingan, ada juga Pak Haji Amir Liputo. Jadi tokoh-tokoh yang sekarang yang muncul itu masih nama-nama yang Nama lama. yang lama. Jadi belum ada terjadi semacam regenerasi tokoh secara ketokohan yang figur yang kuat seperti yang tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Meskipun sudah mulai bermunculan, ada teman-teman yang kemudian tokoh-tokoh muda yang mulai muncul. Tokoh-tokoh muda. Ada teman saya itu Pak Suyanto Muarif, ada juga Pak Rusli Umar, ada juga Pak Taufik Bilfaki, ada juga ya banyak yang kemudian mungkin perlu panggung yang lebih sehingga bisa kemudian sama seperti tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Ini yang secara skala Sulawesi Utara ini khususnya di Kota Manado itu sudah sangat dikenal Iya. karena mungkin pernah menjabat banyak jenjang yang sudah dilalui. Macam Pak Haji Jafar Al-Katiri itu kan dulu beliau berkiprah dulu di BKP RMI, pernah menjabat ketua BKP RMI Sulawesi Utara. Jadi memang panggungnya mungkin pengalaman dalam berorganisasi itu yang kemudian mungkin bagi teman-teman yang lain mungkin masih kurang, sehingga mungkin lebih kepada teman-teman sesepuh-sesepuh yang saya sebutkan tadi, Pak Haji Amir. Jadi untuk sekarang Pak Haji Ayub Ali Al-Bugis juga itu salah satu. Meskipun ya memang yang sekarang untuk bertahan yang masih duduk menjabat di politik itu masih tinggal Pak Haji Amir Liputo. Kita tahu bersama Pak Haji Ayub Ali Al-Bugis yang kemudian dari provinsi, anggota Dewan Provinsi yang kemudian naik di DPR RI tidak terpilih. Kemudian senator kita yang juga menurut teman-teman bahwa menjadi corong umat juga representatif daripada umat juga sendiri, Pak Haji Jafar juga belum juga beruntung untuk kemudian lanjut ke dua periode. Ada juga Pak Haji Abita Kalamingan. Jadi memang yang tokoh muslim sekarang yang mungkin masih khusus Kota Manado itu yang masih ada jabatan di politik itu sebagai anggota dewan itu tinggal Pak Haji Amir Liputo. Meskipun masih ada Pak Ustadz Syarifudin Sa'afa yang periode lalu mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota. Banyak sih, ada ketua PKS juga itu Ustadz Abdul Hasan Syafi'i. Itu tokoh aktivis juga. Banyak sebenarnya. Ada teman saya itu Pak Iswadi Amali juga. Ada juga junior saya di kampung itu Ramadan Hiola, Gilang Ramadan. Ini juga bibit-bibit yang ke depan mungkin ya bisa seperti saya bilang tadi diperhitungkan juga. mungkin perlu
pengalaman yang lebih dalam organisasi, bukan hanya di salah satu organisasi saja. Jadi bukan hanya di organisasi A kemudian mentok di situ terus, karena pengalaman berorganisasi ini untuk memperluas wawasan itu bukan hanya di satu organisasi, harus di beberapa organisasi. Jadi wadah begitu. Saya kemarin juga pernah jadi ketua Milenial Muslim Sulut, yang kemudian saya sudah serahkan kepada sekretaris saya, karena harus memang ada regenerasi. Nggak bisa orang kemudian kita harus mentok di situ, harus supaya memang seolah-olah lahir juga ya, supaya lahir tokoh-tokoh baru, figur-figur baru dengan ide-ide yang pemikiran ide dan baru. Nah, seperti itu. Nah, kalau maksudnya mungkin untuk running pilkada dengan tokoh-tokoh yang tadi ya masih mumpuni. Nah, kayak ini kan dengar-dengar bahwa Pak Haji Amir Liputo kemungkinan, tapi nanti bisa dari PKS nanti yang akan memberikan mungkin jawabannya yang pasti. Tapi ya menjelang pilkada begini kan orang mungkin tes publik dan istilahnya buang ke publik dulu, mau lihat sudah ada muncul seperti Pak Haji Amir yang sudah beredar di beberapa grup-grup termasuk di medsos bahwa kemungkinan akan dicalonkan menjadi apakah wali kota atau wakil wali kota. Tentunya kita harus realistis melihat keadaan dengan kursi yang ada. Kemudian untuk Sulawesi Utara memang ada juga Pak Haji Jafar Al-Gatiri, Pak Haji Ayub Ali Al-Bugis, Pak Abid Takalamingan, ada tokoh kita Ketua PBNU Pak Ulias Taha, ada juga Pak Mahmud Turuis Ketua SI. Jadi memang lihat pasar dulu. Yang mana yang kemudian lebih dilirik oleh masyarakat, lebih dianggap masyarakat untuk mumpuni kemudian menjadi pemimpin di Kota Manado maupun di Sulawesi Utara. Jadi tidak terlepas dari nama-nama yang tadi. Kalau dari Muslim, meskipun ya harus kita akui bahwa sampai dengan saat ini sejak pasca Haji Abdi Bukhari kita belum bisa untuk ada di eksekutif sebagai wali kota maupun wakil wali kota maupun gubernur dan wakil gubernur. Mungkin ini yang menjadi PR bagi umat. Jadi PR, jadi tantangan juga ya. Tantangan kita untuk ke depan. Bagaimana sinergitas juga organisasi-organisasi pemuda, organisasi hanya pemuda, ormas-ormas Islam juga itu sendiri. Peranannya itu harus lebih kuat, harus lebih kepada yang namanya umat. Jangan kita hanya lebih cenderung, istilahnya minta maaf, cuma untuk cari panggung, cari nama, atau cari popularitas dan sebagainya. Jadi bukan untuk kepentingan umat. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian minta maaf. Saya tidak menyebutkan salah satu organisasi itu, tapi ya adalah seperti itu. Yang mudah-mudahan kita berharap janganlah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana misalkan melihat hal tadi yang sudah disampaikan itu merupakan tantangan juga, bagaimana melahirkan tokoh-tokoh Muslim yang mungkin jadi keterwakilan umat ya. Nah, peran dari Ormas Pemuda Remaja Islami Sulut sendiri untuk sejauh ini seperti apa menanggapinya? Jadi memang lagi-lagi kita berbicara tentang ketokohan. Tokoh ini kan bukan pengakuan diri. Tokoh ini adalah pengakuan masyarakat terhadap seseorang yang mungkin dianggap kiprahnya baik di dunia sosial, kemasyarakatan dan politik itu kemudian mumpuni dianggap sebagai tokoh. Jadi tokoh itu kemudian bukan sekedar pengakuan bahwa kita ini tokoh. Tidak seperti itu. Nah, yang menjadi PR memang kita khususnya di kalangan Muslim sendiri untuk melahirkan tokoh-tokoh yang baru ini memang menjadi pekerjaan yang agak berat. Karena kebanyakan dari teman-teman kita sendiri itu orientasinya bukan kemudian untuk menjadi seorang figur yang lebih kepada hal-hal yang sifatnya ya minta maaf, artinya untuk cari muka, cari nama dan sebagainya. Kepentingan pribadi. Nah, kepentingan pribadi. Jadi banyak yang kemudian lebih cenderung kepada kepentingan pribadinya, bukan kepentingan organisasi maupun kepentingan umat. Jadi dia muncul mau diakui sebagai tokoh itu untuk kemudian cari nama, cari popularitas. Walaupun ya wajar-wajar saja sih menurut saya, cuma kalau caranya seperti itu ya susah. Memang lagi
menjadi PR kita di kalangan kita sendiri, khususnya di organisasi pemuda Muslim sendiri. Memang melahirkan tokoh-tokoh muda ini memang suatu pekerjaan yang terbilang bukan mustahil, tapi maksudnya yang memang agak berat. Berat ya, kompleks. Karena secara SDM, secara kapasitas, secara kualitas, kapabilitas memang agak susah kita mencari tokoh. Ya memang betul-betul orientasi dia berorganisasi, berpolitik bahkan itu untuk kepentingan umat. Lebih cenderung untuk kepentingan pribadi. Tuh, ingin disanjung orang, ingin diakui orang, ingin dihormati orang dan sebagainya. Jadi hal-hal yang harusnya tidak mencerminkan ketokohan. Memang lagi PR, kita memang harus diakui bahwa di kalangan saya sendiri dan saya rasa bukan hanya di kalangan Muslim sendiri. Bahkan di teman-teman juga yang mungkin non-Muslim itu menjadi salah satu PR. Betul. Karena memang kita krisis regenerasi ini, tokoh. Kita krisis regenerasi tokoh di kalangan umat Muslim sendiri. Tokoh-tokoh muda terutama. Kita krisis. Coba kita merujuk kepada periode-periode yang kemarin. Memang nama-nama yang muncul ya itu terus. Tokoh-tokoh sesepuh kita yang muncul. Ya memang kiprahnya di dunia politik, di dunia sosial, keumatan itu diakui. Sudah diakui. Sudah diakui. Nah ini yang mungkin menjadi PR kita bersama. Ya tentu bagaimana kemudian kita lebih harus membuka diri untuk kemudian sowan ke tokoh-tokoh sesepuh ini, minta solusi, minta saran, kira-kira wajangan apa yang kemudian bisa kita ambil. Karena memang agak susah kita krisis tokoh ini di kalangan bisa Islam hanya sendiri. Satu ormas saja yang punya semangat. Pimpinan ormas itu bukan berarti tokoh juga. Jadi banyak pimpinan ormas yang kemudian secara kualifikasi ketokohan itu tidak masuk. Kalau bicara ormas banyak. Ormas, khususnya ormas pemuda Muslim itu banyak. Baik komunitasnya, organisasinya, yang resmi maupun yang tidak resmi, yang terdaftar maupun tidak terdaftar itu banyak. Cuma lagi-lagi bahwa figur yang kemudian menjadi tokoh di kalangan kita sendiri memang mungkin karena salah satu faktor mungkin kualitas SDM. Ya karena banyak tokoh yang lahir justru bukan dari secara intelektual dia kemudian memadai, tapi justru lahir dari komunitas-komunitas seperti misalkan Jalan Roda. Seperti itu. Jadi memang kita krisis. Bahkan itu bukan hanya di kalangan kita, saya rasa di kalangan teman-teman non-Muslim juga terjadi seperti itu. Dan itu dibuktikan dengan kita melihat beberapa periode ke belakang. Sampai dengan hari ini belum ada tokoh-tokoh yang kemudian bisa kita jadikan sebagai salah satu tokoh yang mumpuni untuk kita untuk kita usung menjadi regenerasi daripada tokoh-tokoh yang sebelumnya. Masih nama-nama yang lama mendominasi. Nah, kalau misalkan soal mengenai bagaimana dari umat Muslim sendiri mulai bergeser, misalkan tidak lagi memilih misalkan sesama Muslim begitu ya, itu bagaimana menurut Pak Mon sendiri? Ya memang saya sempat sampaikan kemarin, bahkan di beberapa media saya sampaikan bahwa memang terjadi pergeseran paradigma. Jadi pemilih ideologis pasca 2019 itu terjadi pergeseran hampir sekitar 70%. Itu tergeser dengan dominasi daripada pemilih yang pragmatis. Jadi kemudian orang berpikir bahwa khususnya di Kota Manado bahwa orang berpikir bahwa kemudian Muslim harus memilih Muslim, Kristen harus memilih Kristen, itu sudah tergeser. Itu dengan pemilih yang pragmatis tadi. Pemilih ideologis ini terkikis secara perlahan dengan pemilih yang pragmatis. Nah, saya kasih contoh begini. Contoh, saya tidak mau berbicara di kalangan teman-teman yang non Muslim. Saya berbicara di kalangan teman-teman yang Muslim sendiri bahwa terjadi krisis kepercayaan. Itu salah satu yang kemudian menjadi faktor kenapa kemudian dipilih kemarin figur-figur Muslim itu kemudian banyak yang tidak terpilih. Kemarin itu ada sekitar 8-9, hari ini tinggal 4. Itu adanya di Tuminting Munaken, 3 di Singkil Mapanget 1. Jadi di beberapa dapil itu kita kehilangan figur-figur Muslim karena tadi bahwa kemudian
orang Islam yang tadinya harus memberi Islam, Kristen harus memilih Kristen, itu tergerus dengan sikap pragmatis tadi. Pragmatis itu, misalkan saya kasih contoh, kita 3 orang mencalonkan diri, tidak usah di partai lain, di salah satu partai saja, misalkan partai A. Kemudian yang satu menyumbang masjid, yang satu menyumbang jalan, yang satu datang door to door untuk kemudian ya politik, money Money politik, politik. memberikan uang misalkan 150-200 terhadap konstituen atau pemilih. Maka yang akan lebih cenderung dipilih bukan yang membantu masjid, bukan yang membantu membuat jalan, tapi lebih cenderung kepada Yang person to person. Person to person. Karena menyangkut kebutuhan. Nah, kenapa kemudian masyarakat pragmatis itu kemudian lebih tinggi, lebih mendominasi daripada pemilih ideologis ini? Karena kesalahan dari teman-teman kita juga sendiri yang kemudian kemarin mengatakan kalau kita jadi kita akan membantu ini dan membantu ini, bahkan ada yang kemudian mengatasnamakan umat, mengatasnamakan bahwa dia adalah representasi daripada umat, bahwa ketika dia jadi dia akan membantu umat dan sebagainya. Itu setelah terpilih tidak terjadi, dan itu sudah dari lalu. Jadi itu kesalahan juga dari teman-teman yang kemudian minta maaf, yang mencalonkan diri, yang bawa-bawa nama-nama umat, nama-nama agama, membawa-bawa agama dalam hal kepentingan politik dia, kemudian ketika dia jadi, dia kemudian mengabaikan apa yang menjadi DP janji itu. Nah, maka kemudian itu muncul ketidakpercayaan lagi kepada tokoh-tokoh, figur-figur teman-teman yang dari kalangan Muslim. Maka kemudian hasilnya Pileg 2024 ini, teman-teman Muslim banyak yang tidak kemudian terpilih, yaitu salah satu faktor itu. Itu tidak boleh juga disalahkan masyarakat, karena memang teman-teman yang memang mengajarkan seperti itu kepada masyarakat, bahwa kemudian kalau kita jadi banyak janji-janji yang kemudian tidak terrealisasi, dan ini yang kemudian terus berulang dan berulang, yang kemudian membuat pemahaman orang bahwa daripada mau pilih pada dia, dia jadi dia lupa pada orang, mendingan kita pilih jo yang kasih sesuatu pak kita, mau dia beras kah, mau dia apakah, so tahu-tahu sama juga dia jadi juga kita menghubungi pada dia susah, kita meminta tolong pada dia susah. Walaupun memang ada beberapa juga yang alhamdulillah sampai dengan saat ini, saya terima kasih juga pada Ibu Nur Amalia, anggota Dewan dari PKS yang Singkil Mapanget, juga Pak Iqbal Ansari dari Tuminting Munaken, Rahman Kodu, dan juga Pak Ibu Nandela Madau, yang insya Allah ke depan secara konsisten mungkin bisa mempertahankan apa yang mereka sudah lakukan kemarin. Nah, jadi tidak hanya janji tapi bukti. Misalkan Ibu Nur Amalia ini kan memang beliau ini PAW dari Pak Syarif. Nah, dari sebelum beliau dewan sampai beliau dewan ini terpilih ulang, itu jiwa sosialnya itu tinggi. Dan itu harus kita akui, yang kemudian masyarakat memilih karena dia konsisten dengan apa yang dia janjikan. Saya mau, tapi yang realistis lah. Begitu. Ada caleg yang coba janji mau kasih mobil operasional untuk masjid, mobil operasional untuk pemuda. Nah, realistis, kita mau bikin ini lapangan, kita mau bikin hanya untuk meraih simpati dari pemilih. Dan saya pribadi ya tidak boleh kita menyalahkan pemilih, karena memang dari teman-teman minta maaf yang so jadi kemarin punya tak pilih, ya mungkin bisa introspeksi. Mungkin ngoni janji kemarin yang ngoni ketika jadinya nak ngoni realisasi hanya sekedar sampai di ucapan kata, yang kemudian masyarakat tidak lagi percaya. Jadi tidak bisa menyalahkan pemilih pragmatis bahwa orang kasih itu, jangan. Memang introspeksi lah, ketika kita nak jadi kita lebih suka introspeksi, apa sih yang buat kita nak jadi. Jadi seperti itu. Jadi memang kurangnya rasa percaya dari yang dahulu-dahulu. Iya, itu yang kemudian kontribusi. Kita juga krisis kepercayaan terhadap calon-calon orang perwakilan ini, meskipun tidak semuanya seperti itu. Ada beberapa yang memang betul-betul konsisten sehingga bisa terpilih ulang. Kan bisa dilihat dari situ. Jadi kalau orang menyalahkan karena dia bakasi doi, dan itu bukan faktor. Kalau memang betul-betul Anda adalah representasi dari masyarakat, representasi umat, tidak perlu khawatir untuk membayar. Orang pasti akan memilih. Apabila betul-betul Anda melakukan pekerjaan sebagai seorang perwakilan rakyat yang
menjadi corong aspirasi rakyat. Tapi kalau Anda hanya jadi dewan untuk memperkaya diri, dulu ketika belum dewan rumah semua rubuh, sekarang serupa istana. Dulu sebelum dewan belum ada oto, cuma ada motor butut, sekarang sudah ada oto. Itu yang dipertontonkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat lihat, oh ngana tuh ternyata ada jadi dewan ini, ngana cuma bikin putar balik 4 orang, ngana kalau bilang mau bikin begini, buktinya ngana nyana bikin, ngana Tidak cuma tepati memperkaya janji diri. waktu Ya, mau jadi meraih sekarang suara. opini publik itu bahwa setiap anggota dewan yang bacalon itu hanya untuk memperkaya diri. Itu opini publik loh. Oke, jadi itu Dan tergerus kepercayaannya. Menggerus itulah PR kita memang. Oke. Nah, kalau begitu kira-kira bagaimana dari Ormas Pemuda Remaja Islami Sulut sendiri, perannya bagaimana untuk kembali bisa mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat? Ya, kalau menurut saya kita kembali ke habitat kita, kembali ke pengaturan awal, Riset ya. riset ulang, kembali ke pengaturan awal, jangan lagi settingan untuk DP wajah mesti bikin seperti ini supaya ada donatur yang mau memberi bantuan seperti itu. Jadi kita kembali ke pengaturan awal, habitat kita sebagai ormas, khususnya ormas pemuda muslim, apa sih kemudian peran kita terhadap umat itu sendiri khususnya dan terhadap masyarakat umum pada umumnya. Jadi kembali ke habitat kita, bahwa sebenarnya orang berperan sebagai ormas ini apa sih? Ya. Apakah ormas ini hanya sebagai wadah kemudian untuk orang mencari popularitas, mencari elektabilitas, mencari panggung, mencari nama dan sebagainya? Atau memang ormas ini sebagai memang betul-betul wadah untuk kita bagaimana saling memberikan pembelajaran tentang edukasi kepada teman-teman, bagaimana cara berorganisasi yang baik, bagaimana cara untuk berinteraksi yang baik, bagaimana cara untuk membangun komunikasi dengan teman-teman yang organisasi non-muslim yang di luar sana. Kami ada namanya itu Forum Komunikasi Pemuda Remaja Lintas Agama yang memang sudah dari beberapa tahun lalu sudah kita bentuk dan kita jalan sampai sekarang. Setiap 3 bulan kita laksanakan pertemuan. Jadi Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama ini yang kemudian ide ini diadopsi oleh Pak FKUB Manado. Saya dihubungi Pak Pendeta Yan Lompoliu, Ketua FKUB, dan Pak Paulus, Sekretaris FKUB, untuk kemudian bagaimana membuat konsep agar supaya ada namanya Pemuda Lintas Agama. Dan akhirnya lahirlah Pelita yang digagas oleh FKUB. Ide yang kami berikan itu berhasil melahirkan Pelita Pemuda Lintas Agama yang sudah dilantik itu 2 tahun lalu kalau tidak salah di Hotel Grand Puri. Pemuda Lintas Agama. Ini memang kenapa harus ada semacam ini, wadah semacam ini, karena kita tahu bersama bahwa Manado ini adalah kota toleransi. Hadirnya kita ini, ormas-ormas pemuda, itu untuk bagaimana kita memproteksi teman-teman pemuda-pemuda remaja yang di luar sana, yang gampang kemudian terinfeksi virus. Gampang kemudian diberikan semacam pemikiran-pemikiran yang mungkin tadi yang radikalisme, mungkin intoleransi dan sebagainya yang bisa merusak orang kerukunan. Betul. Maka pentingnya kemudian sinergitas antar organisasi, bukan hanya di kalangan muslim, tapi antar juga umat beragama. Antar umat beragama, organisasi pemuda ini untuk kemudian bisa sama-sama orang merawat nih keberagaman, kerukunan, agar orang hidup ini hidup damai, orang sama bersaudara, tidak ada lagi ya yang namanya radikal dan sebagainya. Orang nih mau dengar hal itu, Pak. Orang mau kembali seperti dulu. Orang hidup rukun sama-sama. Tidak ada lagi kemudian ada penutupan masjid, penutupan gereja, orang dilarang beribadah dan sebagainya. Kemarin pernah ada kasus, kalau salah di Boltim, itu ada pelarangan ibadah di rumah. Jadi waktu itu saya sampaikan bahwa kami keberatan dengan cara-cara seperti itu. Ini cara-cara yang intoleransi. Setiap warga negara itu mempunyai hak untuk kemudian beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mau dia beribadah di rumah kah? Mau dia beribadah misalkan di gereja ataupun di masjid, itu hak dia. Hak, iya. Nggak bisa orang membatasi ruang orang untuk beribadah. Kalau kita kurang setuju, kalau ada yang namanya pelarangan untuk orang beribadah di sini dan di situ, itu kita nggak setuju. Bahkan mungkin orang akan menjadi garda terdepan dalam rangka, karena ini bisa membuat disintegrasi antar orang sesama anak bangsa, untuk nanti bisa
jadi muncul rasa benci. Jadi orang menutup ruang itu. Makanya kemudian orang merawat yang namanya ini Forum Komunikasi Pemuda dan Lintas Agama agar supaya terus kita eksis dalam rangka kita memproteksi orang kalangan milenial, kalangan muda dari paham-paham yang kemudian bisa merusak orang keberagaman. Kami juga sampai dengan saat ini mendukung setiap program pemerintah Kota Manado, pemerintah Sulawesi Utara dalam rangka pemberdayaan masyarakat, khususnya kalangan-kalangan pemuda. Kami juga berharap pemerintah juga bisa membuka ruang untuk teman-teman pemuda bisa kemudian ada interaksi, bisa beraudiens dengan pemerintah. Jangan menutup ruang itu. Sehingga ada komunikasi yang baik antara mungkin pemerintah dan juga masyarakat, khususnya para ormas-ormas, khususnya pemuda muslim ataupun pemuda-pemuda teman-teman lintas agama yang lain. Jadi seperti itu. Oke, jadi memang Ormas Pemuda Remaja Islami Sulut ini bukan cuma berkontribusi di lingkup umat Islam sendiri, tapi juga di lintas agama. Ya, orang berkontribusi untuk kepentingan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan salah satu kelompok atau etnis tertentu, tidak. Orang punya tujuan yang sama, bagaimana kemudian supaya kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado tetap terjaga. Orang punya PR loh. Sampai dengan sekarang kalau tidak salah Kota Manado itu masih peringkat 2 kota toleransi. Dulu kita pernah di puncak urutan 1. Nah, bagaimana PR kita ini orang pemuda remaja lintas agama, bukan hanya di kalangan muslim, bagaimana supaya orang bisa menjadikan orang kota ini sebagai kota yang toleransi. Tidak lagi kasus-kasus seperti yang terjadi kemarin di Bitung. Tidak lagi kasus-kasus yang seperti terjadi kemarin di Minutu, musola yang di Agape dan sebagainya. Maupun teman-teman yang di Boltim untuk kalangan Nasrani yang dilarang beribadah dan sebagainya. Tidak ada. Sehingga orang bisa sama-sama menikmati itu kerukunan. Karena kalau hidup damai enak. Enak, betul. Orang mau baking apa itu enak. Nah, sekarang kan ada yang namanya perang takjil. Ya, jadi teman-teman dari kalangan non-muslim kemudian datang memborong takjil. Ini bagus sebenarnya. Jadi orang saling toleransi, saling menjaga tuh kerukunan. Teman-teman non-muslim terima kasih yang sudah datang belanja ke siang orang ibu-ibu yang ada bajual takjil. Orang juga sangat berterima kasih, apresiasi. Semangat inilah yang harus orang bangun. Betul. Karena kerukunan ya, karena kerukunan. Investasi itu yang akan mungkin datang. Orang akan pernah maju, orang pe kota kalau misalkan ini kota ini kemudian yang tidak aman. Betul. Nah, amannya dari mana? Dari orang yang menciptakan keamanan dan kedamaian itu sendiri. Bukan hanya peran pemerintah, peran juga misalkan ormas, ini peran kita bersama. Nah, khususnya orang pemuda, ormas pemuda ini jadi ujung tombak. Jadi orang harus menunjukkan bahwa orang ini pemuda-pemuda Kota Manado yang kemudian mengusung jargon yang namanya tadi menjaga kebinekaan dalam bingkai kebersamaan. Seperti itu. Iya. Nah, kalau dari Ormas Pemuda Remaja Islami Sulut sendiri dalam waktu dekat ini, kan masih dalam bulan suci Ramadan ya. Ada agenda apa dalam waktu dekat? Kami saat ini sedang melaksanakan, ini agenda rutin setiap tahun yang kita lakukan, yakni namanya berbagi takjil on the road dan kemudian sahur on the road. Jadi kita memberikan makanan buka puasa kepada saudara-saudara kami yang muslim yang berpuasa itu di beberapa titik di Kota Manado, di jalan raya yang kita bagikan itu perharinya ada yang 150 dus, ada yang 200 dus. Kita bagikan supaya mereka mungkin yang tidak memiliki mungkin uang mungkin untuk membeli takjil buka puasa itu bisa menikmati juga kue buka puasa. Ada juga program bansos yang memang masih kita sementara musyawarahkan teknisnya, karena itu yang akan kita membantu untuk masyarakat ekonomi lemah yang mungkin kesiang nanti saat mau hari raya dorang mungkinnya ada beras, ada sembako atau ada minyak goreng dan sebagainya, rempah-rempah. Ini yang kita bagaimana upayakan supaya orang bisa membantu, walaupun mungkin kita tidak bisa menjangkau semua, tapi minimal sekecil apapun yang kita lakukan untuk kebaikan itu pasti bernilai. Betul. Jadi itu bisa membantu orang lah. Nah, kalau sahur on the road kita lakukan di jalan. Jadi di pasar, pelabuhan, orang-orang yang menyapu sampah itu
hampir siang di jalan itu orang berikan makanan buka puasa, apa makanan sahur. Makanan sahur. Minimal orang bisa membantu sekemampuan orang. Karena orang juga ini terbatas. Orang operasional organisasi juga terbatas. Tapi dalam keterbatasan itulah orang coba untuk membantu. Kalau orang kaya kan kasih ke orang miskin itu biasa. Biasa. Tapi ketika Justru dalam keterbatasan dalam keterbatasan tapi orang mampu memberikan tuh kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, itu yang luar biasa. Betul. Dan ini yang orang coba tanamkan pada orang sahabat-sahabat, teman-teman milenial, khususnya milenial muslim di Kota Manado, untuk bagaimana orang bisa menimbulkan rasa empati, rasa simpati untuk berbagi terhadap sesama. Karena kasihan bukan hanya di bulan puasa, ada teman-teman dari kalangan-kalangan yang kurang mampu, bahkan di luar bulan puasa juga orang berpuasa karena tidak ada ketersediaan makanan. Nah ini bulan puasa ini kan bulan yang penuh berkah untuk orang, bagaimana orang untuk bisa berbagi terhadap sesama, kan supaya ada kepekaan yang tinggi terhadap orang berdiri. Karena orang hidup ini bukan hanya untuk orang berdiri, untuk orang lain juga. Orang hidup Untuk bermasyarakat. berbagi juga. Iya. Berbagi itu indah. Berbagi itu indah, betul. Nah, sudah tidak terasa ini Pak Yo. Mun, sudah kurang lebih 30 menit 30 kita bincang-bincang. Mungkin bisa langsung closing statementnya dari Pak Mun. Oke. Silakan. Terima kasih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawar Syawi, Ketua Jaringan Pemuda Remaja Islami Sulawesi Utara, mengajak kepada semua lapisan masyarakat, khususnya umat muslim, baik organisasi, ormas pemuda, untuk kita lebih giat lagi memberikan pemahaman terhadap teman-teman dan umat tentang pentingnya adanya kesadaran terhadap orang untuk bagaimana orang bisa membantu terhadap sesama. Seperti itu. Jadi insya Allah nanti di bulan suci Ramadan ini, bukan cuma hakikat puasa itu kan untuk membentuk pribadi yang bertakwa, tapi intinya juga pengendalian diri, agar supaya kita bisa merasakan juga bagaimana penderitaan orang, kesusahan orang. Karena hakikat puasa itu untuk berbagi. Dalam keterbatasan orang bisa berbagi, itu lebih indah. Karena berbagi bukan nanti mau tunggu orang nanti kaya atau ada doi. Dan untuk teman-teman ormas pemuda, marilah kita bersinergi untuk bisa melahirkan tokoh-tokoh muda yang kompeten, agar ke depan teman-teman yang dari kalangan pemuda muslim ini bisa juga ada berpartisipasi baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Orang harus bisa melahirkan tokoh-tokoh muda yang produktif, yang kemudian punya wawasan, pemahaman, khususnya kebangsaan yang kuat. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Terima kasih Pak Tribun Mun. Podcast. Insya Allah ke depan orang bisa bersilaturahmi. Bisa sekali Terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, itu dia Tribuners perbincangan kita bersama dengan Pak Mun. Bagaimana kita mengenal peran dari Ormas Pemuda dan Remaja Islami di Sulawesi Utara. Dan sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.